Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan tentang peran rakyat dalam revolusi kemerdekaan. Sebelum lanjut ke materi, kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlai Pratina sebagai moderator. Saya Setiawan sebagai pemateri 1. Saya Nurmala sebagai pemateri 2. Saya Musmita Aulia sebagai pemateri 3. Saya Bapak Hidayat pemateri 3. Saya Fadil Caksono sebagai pemateri 4. Saya sebagai nomor. Jadi teman-teman, peran rakyat dalam revolusi kemerdekaan itu sangat penting. Peran rakyat ini dibagi menjadi kelompok. Yang pertama yaitu ada kaum perempuan, yang kedua ada tenaga medis, yang ketiga ada seniman dan sastrawan, yang keempat yaitu sebagai pelajar. Untuk materi pertama yaitu kaum perempuan akan disampaikan oleh Aziz Setiawan. Yang pertama ialah kaum perempuan berperan sebagai informan dan kurir. Yang kedua ialah sebagai organisasi logistik dan kebutuhan jual. Yang ketiga ialah menggalang dana dan biaya perang. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Selanjutnya tenaga medis berperan sebagai perawatan tentara dan warga sipil. Yang kedua penyuluhan kesehatan. Dan yang terakhir perjuangan melawan kolonialisme. Selanjutnya yaitu peran rakyat dalam revolusi kemerdekaan di bidang seniman dan sastrawan, yang berperan sebagai penggerak perubahan sosial. Yang kedua membangkitkan semangat nasionalisme. Selanjutnya seniman dan sastrawan berperan sebagai pendidikan dan penyebaran informasi. Selanjutnya pelajar di revolusi kemerdekaan ini berperan sebagai penggerak perubahan, penyebaran ide dan edukasi, serta solidaritas dan mempersatukan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab tentang peran rakyat dalam revolusi kemerdekaan. Saya izin bertanya, apa yang dimaksud dengan revolusi kemerdekaan Indonesia dan bagaimana latar belakang revolusi Indonesia secara singkat? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Ida. Apa yang dimaksud dengan revolusi kemerdekaan Indonesia dan bagaimana latar belakang revolusi Indonesia secara singkat? Revolusi kemerdekaan Indonesia merujuk pada perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Periode ini ditandai oleh perlawanan fisik, diplomasi, dan upaya menjajah Indonesia setelah kekalahan Jepang pada akhir Perang Dunia Kedua. Latar belakang pada revolusi kemerdekaan Indonesia yaitu penjajahan Belanda. Ingin bertanya, nama saya Dita Angelina dari kelompok 4. Tadi kan disebutkan peran seniman dan sastrawan itu sebagai pembangkit semangat nasionalisme. Itu maksudnya gimana ya? Jadi maksudnya membangkitkan semangat nasionalisme itu karya-karya yang seni yang diciptakan oleh seniman dan sastrawan selama masa perjuangan kemerdekaan itu seringkali mengandung semangat kebangsaan. Contohnya lagu perjuangan, lagu Indonesia Raya itu menjadi simbol perjuangan dan motivasi rakyat untuk bersatu menghadapi Belanda. Jadi cukup sekian materi dari kami dan untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Namulen. Baik, di sini saya sebagai Namulen ingin menyimpulkan presentasi pada pertemuan kali ini. Perjuangan kemerdekaan Indonesia ini melibatkan semua lapisan masyarakat, terutama yaitu kaum perempuan, tenaga medis, seniman dan sastrawan, dan juga pelajar. Dengan semboyan Merdeka atau Mati, berbagai elemen masyarakat ini bersatu melawan penjajah untuk membuktikan kemerdekaan Indonesia yang sudah diusahakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Arvin di sini sebagai moderator dari kelompok 1. Selanjutnya ini teman saya. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya Putri Septiana Ramadhani. Saya Zulekor Lama. Saya juga sebagai kelompok 1.
diplomasi dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan dengan saya. Diplomasi memiliki peran penting dalam upaya mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia serta dalam menjalin hubungan baik dengan negara lain. Pasca kemerdekaan, diplomasi digunakan untuk mempertahankan kedaulatan dan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Peran diplomasi dalam perjuangan kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar berupa agresi militer Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Dalam situasi ini, diplomasi menjadi salah satu jalan untuk memperjuangkan pengakuan internasional serta mengandung agresi Belanda. Upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah melalui perundingan, konferensi internasional, dan kerjasama dengan negara-negara lain. Perundingan Linggarjati 1946. Perjanjian Linggarjati merupakan salah satu langkah penting dalam perjuangan diplomasi Indonesia. Dalam perundingan ini, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari Jawa, Sumatera, dan Maluku. Meskipun perjanjian ini dianggap kurang memuaskan oleh sebagian pihak, namun perundingan ini menandai pengakuan awal Belanda terhadap eksistensi Republik Indonesia. Perjanjian Republik 1948. Setelah kegagalan perjanjian Linggarjati, Indonesia dan Belanda kembali melakukan perundingan yang dikenal dengan perjanjian Renville. Meskipun perjanjian ini lebih menguntungkan Belanda karena memasuki wilayah Republik Indonesia, namun perjanjian ini menegaskan komitmen diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan konflik secara damai. Konferensi Meja Bundar. Puncak perjuangan diplomasi Indonesia adalah dalam konferensi Meja Bundar KMB yang diadakan di Den Haag, Belanda. Hasil dari KMB adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Ini merupakan hasil nyata dari diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia. Meskipun dengan beberapa syarat seperti pembentukan Republik Indonesia, Serikat, daerah Iris, dan penyelesaian masalah Irian Barat di kemudian hari. Peran diplomasi dalam mendapatkan pengakuan internasional. Selain perundingan dengan Belanda, diplomasi Indonesia juga difokuskan pada upaya mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan. Indonesia berhasil mendapatkan dukungan dari negara-negara seperti Mesir, India, dan Soviet. Diplomasi dengan negara-negara Arab dan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dua, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia juga menggunakan jalur diplomasi di PBB untuk menggalang dukungan internasional. Dewan Keamanan PBB mengirimkan Komisi 3 Negara KTN untuk memfasilitasi perundingan antara Indonesia dan Belanda. Melalui tekanan internasional dan mediasi KTN, Indonesia berhasil mempercepat pengakuan kedaulatan dari Belanda. Dari kami selanjutnya kami buka sesi saya. Jemputannya dari kelompok 4. Bagaimana hasil dari KMB pada tahun 1949? Menjawab pertanyaan beberapa. Jawabannya adalah Belanda menyerahkan sepenuhnya kedaulatan atas Hindia Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, dan kedaulatan itu tidak dapat dicabut kembali. Baik, bagaimana Mas Dapa dengan jawabannya? Sudah pas atau belum? Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bertanya, saya punya Dania dari kelompok 3. Jadi pertanyaannya adalah apa faktor utama dilakukannya diplomasi? Pertanyaan dari Bunga, yakni faktor utama diplomasi, yakni untuk negosiasi dan juga membangun pengakuan kedaulatan internasional. Saya puas. Yang kedua akan menyimpulkan hasil presentasi pada hari ini, yakni melalui jalur diplomasi Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari negara Belanda dan juga dukungan internasional dari negara-negara lainnya.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Indonesia di tengah kemalutan perang dingin. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Jamal Dermawan, saya sebagai moderator, dan ini teman saya. Saya Alfi Endresari sebagai pemateri 1. Saya saat pertama pada materi kedua. Saya Fatih Farah sebagai pemateri 3. Saya tidak Indina sebagai notulen. Selanjutnya saya akan memberitahu bahwa presentasi kali ini ada 3 poin. Yang pertama adalah dampak perang dingin terhadap Indonesia. Yang kedua adalah bidang politik, dan yang ketiga adalah bidang ekonomi. Oke, poin yang pertama akan dibacakan oleh Aprilia Indah. Baik, jadi poin pertama, perang dingin merupakan istilah yang dilakukan untuk menggambarkan ketentangan politik, militer, dan ekonomi antara kedua kekuatan besar dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang dingin ini dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan apa faktor yang mempengaruhi perang dingin? Yang mempengaruhinya ada 2, yaitu di bidang politik dan di bidang ekonomi. Lanjut. Poin kedua, setelah perang dunia berakhir, negara-negara baru di dunia termasuk Indonesia sebagai negara yang baru untuk bisa kehidupan politik ekonomi Indonesia. Belum stabil kondisi tersebut dimanfaatkan oleh negara-negara yang bersaing dalam perang dingin untuk menjadikan Indonesia sebagai ajakan perbedaan. Poin yang ketiga adalah Indonesia terlibat dalam dinamika polarisasi ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama periode perang dingin yang berlangsung sekitar tahun 1947 sampai dengan 1991. Indonesia tetap terpengaruh oleh persaingan antara kedua kekuatan besar tersebut. Contoh, Amerika Serikat melibatkan diri dalam perjanjian Renville dan menjadi penengah dalam konflik Indonesia Belanda. Indonesia menerima dukungan dari kedua blok. Posisi ini memungkinkan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga fleksibilitasnya dalam hubungan internasional. Indonesia menjadi aktor penting dalam diplomasi global dan memperkuat identitasnya sebagai negara yang independen. Lalu poin keempat yaitu dampak perang dingin terhadap bidang ekonomi, salah satunya yaitu polarisasi perdagangan. Perang dingin ini menciptakan polarisasi perdagangan yang mana polarisasi yaitu perbedaan pendapat. Kedua blok tersebut ingin memperluas pengaruh ekonomi mereka di berbagai negara. Indonesia juga memanfaatkan hubungan perdagangan di antara kedua belah pihak tersebut untuk meningkatkan ekonomi domestiknya. Lalu yang kedua yaitu pembangunan sumber daya alam. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yaitu salah satunya batu bara, gas alam, timah, dan juga lain-lain. Selama perang dingin, pemerintah fokus terhadap sumber daya alam meningkat dan Indonesia menjadi salah satu pemasok utama bagi kedua blok tersebut. Untuk poin kelima yaitu melakukan administrasi asing. Selama perang dingin, Indonesia menerima bantuan ekonomi dan investasi dari kedua blok, baik dari Barat, Amerika Serikat, dan Sekutu, maupun Uni Soviet dan negara-negara sebelumnya. Bantuan ini dalam perang dingin membantu dalam pembangunan Indonesia. Proyek ini mencakup pembangunan jalan raya, pelabuhan, bandara, dan lembaga publik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Selanjutnya akan membuka tanya jawab. Nah, dari kelompok 1 ingin bertanya, apa awal mula terjadinya perang dingin? Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Septiana. Pertanyaannya yaitu awal mula terjadinya perang dingin. Perang dingin dimulai sejak
berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dan faktornya ada dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor politik. Perkenalkan, nama saya Puspita Aulia, saya dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah apa dampak perang dingin terhadap perkembangan politik domestik Indonesia, terutama pada masa Orde Lama. Saya menjawab pertanyaan dari Bella. Dampak perang dingin terhadap Indonesia di Orde Lama adalah di bidang politiknya ya. Indonesia terlibat dalam dinamika global di era persaingan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Presentasi ini akan dijelaskan oleh Kak Angelina atau Monopolen. Kesimpulan dari materi ini adalah perang dingin sangat mempengaruhi Indonesia dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial. Meskipun aktif, Indonesia tetap dipengaruhi oleh Amerika Serikat atau AS dan Uni Soviet atau USSR. Dari kerjasama dengan Blok Timur di era Soekarno, Indonesia beralih ke Barat saat Orde Baru. Peristiwa G30S juga mengubah politik domestik dan meninggalkan warisan kekerasan yang masih terasa. Presentasi dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang pengakuan kedaulatan. Sebelumnya saya di sini nama Tribulansyah sebagai moderator, dan di sini ada rekan saya dan nama Tasya Putri sebagai pemateri 1. Saya Lukani Dia sebagai pemateri 2. Saya Marita Juliat Maninda sebagai pemateri 3. Saya Noto Sampurno, pemateri 4. Saya Widin Protani, dari dokumen. baik, kita langsung ke presentasinya. Apa sih itu RIS? Jadi RIS itu adalah negara federal. RIS ini dibikin oleh Presiden Soekarno dan dibantu oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta. Lembaga perwakilannya terdiri atas Senat dan DPR. Pengakuan dan penyerahan jabatan. Terpilihnya Soekarno sebagai Presiden RIS, otomatis RI sebagai negara bagian RIS membutuhkan presiden. Saat Ketua KNIP dipilih Soekarno menjadi pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia. Upacara penyerahan jabatan Presiden Republik Indonesia dari Soekarno kepada saat yang dilakukan di Yogyakarta pada tanggal 27 Desember 1949. Kemudian pada materi kedua yaitu pengakuan kedaulatan. Jadi pengakuan kedaulatan itu dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949, tepatnya di dua negara, yaitu di Belanda dan juga di Indonesia. Di Belanda itu terjadi di ibu kota Belanda yaitu Amsterdam. Amsterdam. Terus di Indonesia itu di ibu kota Indonesia itu di Jakarta. Saya bertanya. Perkenalkan dulu, nama saya Puspita Aulia, saya dari kelompok 2. Saya ingin mempertanyakan, tadi terdapat 3 dokumen di pengakuan kedaulatan. Apa isi dari dokumen piagam penyerahan kedaulatan dan pengakuan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya Marita dari pemateri 3 izin menjawab dari pertanyaan Puspita Mela, yaitu apa isi dari dokumen piagam penyerahan kedaulatan dan pengakuan. Jadi isi dari dokumen piagam penyerahan kedaulatan dan pengakuan itu yaitu berisi tentang hasil umum dari keputusan rapat KMB, terus juga pembentukan Uni Indonesia dan juga Belanda, serta penandatanganan dokumen tersebut. Saya ingin bertanya, bagaimana proses Indonesia dalam mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda? Alhamdulillah. Yaitu dari konferensi meja bundar. Karena konferensi meja bundar itu bukan materi kita, jadi kelompok kita tidak bisa menjawab dengan rinci. Bagaimana Indah dengan jawabannya yang diberikan oleh Bunga? Apakah bisa dibahas?
kami menutup presentasi hari ini, kami akan mempersilahkan notulen kami untuk menyimpulkan presentasi yang tadi. Saya sebagai notulen, saya mau menyimpulkan tentang presentasi hari ini. NKRI tidak menjadi negara boneka bagi Belanda. Nah, untuk penutupannya kita juga ada panel lagi di teman-teman. Ibu tulis dua pakai mangga. Cabut gigi dengan selasi. Jadi kami dari kelompok 3, kami undur diri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.